Cerita dimulai di sebuah laboratorium darurat. Seorang pria bernama Yang Gisu tampak panik mencoba menghidupkan kembali seorang gadis muda bernama Soyeon di atas meja operasi yang tampaknya adalah putrinya. Suara mesin dan detektor medis memenuhi ruangan. Gisu bergumam bahwa dia akan berhasil kali ini, bahwa Soyeon akan hidup. Tiba-tiba, sekelompok orang bersenjata yang dipimpin seorang wanita mendobrak masuk. Wanita itu memerintahkan Gisu untuk berhenti dan melepaskan Soyeon. Gisu bersikeras bahwa dia harus menyelamatkan putrinya. Wanita itu mengatakan bahwa eksperimen mengerikan Gisu telah merenggut lebih dari 100 nyawa, dan ini bukanlah yang diinginkan Soyeon. Dia menegaskan bahwa putri Gisu tidak akan kembali dan memintanya merelakannya. Saat ketegangan memuncak dan wanita itu mengancam akan menembak, tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat. 내가 소연이 살려낼 거야. 합니다. 난 생체 실험으로 100명 중 네 딸을 진짜 살리고 싶은데 방법을 찾아냈어. 이제 소연이 살릴 수 있어. 손 대지 마. 죽어. Beberapa tahun kemudian, dunia telah hancur lebur, berubah menjadi gurun tandus akibat gempa yang terjadi tadi. Di tengah reruntuhan Seoul, seorang pria bernama Namsan bersama rekannya, yaitu Choi Ji-won, sedang berburu. Mereka adalah Badland Hunters, pemburu di tanah tandus yang menyediakan daging hasil buruan untuk komunitas penyintas kecil. Sementara itu, di sebuah pemukiman kumuh bernama Distrik Bos, kita diperkenalkan pada seorang gadis remaja bernama Han Suna dan neneknya. Suna terlihat sangat perhatian pada neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Mereka berbicara tentang kondisi dunia yang sulit, terutama kelangkaan air bersih yang parah. Sang nenek mengenang masa lalu sebelum gempa dan kekeringan, menasihati Suna untuk tetap percaya pada kebaikan. Suna yang tumbuh di era pasca-apokaliptik bersikap lebih skeptis dan realistis tentang bahaya dunia luar. 주변에 온통 식인종한테 잡혔을 때 세상 사람들이 내가 다 본 사람들은 자기가 하는 막 나쁜 사람이 많아. 할머니는 사람이 너무 아, 믿는다. 오늘 남선 씨 Namsan dan Jiwon tiba di pusat distrik Bas dengan hasil buruan mereka. Orang-orang segera berkumpul, membawa barang-barang untuk ditukar dengan daging. 형님, 장어? 이 정도면 저 꼴이 이거 먹을 수 있어? 이 사태가 나 진정되고 이거라도 좀 진짜 안 되는 건데. 삶아 드셔. Suna dan neneknya datang menemui Namsan dan Jiwon. Terungkap bahwa Namsan telah menyelamatkan Suna 3 tahun lalu, dan sejak itu mereka tinggal di bawah perlindungannya. Nenek Suna sangat berterima kasih. 아저씨 안녕하세요. 우리가 집 가는 길에 들리는 남선 씨가 우리 수나 벌써 3년이나 지금 미안해서 아, 수나가 이렇게. 자, 오늘 고기 좀 수나 그림. 멋지다. 아저씨 갈게요. 예 갑니다. Suasana damai itu kemudian terusik ketika sebuah truk berisi gerombolan preman datang menyerbu distrik Bus. Pemimpin mereka mengumumkan bahwa mereka adalah pemburu bayaran yang mencari penjahat. Tapi ini hanyalah kedok, karena mereka hanya berniat menjarah dan mengintimidasi warga. Pemimpin geng itu tertarik pada Suna yang masih muda. Dia mencoba mendekati Suna dengan kasar. Suna melawan dan Jiwon mencoba membelanya, namun ia justru dipukuli. 없어져서 보이지가 않거든. Melihat hal itu, Namsan yang tadinya tampak tenang langsung turun tangan. Namsan kemudian menginterogasi pemimpinnya yang ketakutan dan mengungkapkan bahwa bos mereka adalah seseorang bernama Tiger dan bahwa mereka mendapatkan air bersih dari sebuah apartemen yang tersembunyi dan dijaga ketat. Namsan memperingatkan mereka untuk tidak kembali lagi dan menyuruh mereka menyampaikan pesan ancaman kepada Tiger. 죽여버린다. 알았어? 타이거한테 꼭 전해. 근데 제가 남산. Setelah insiden itu, Jiwon mulai penasaran tentang rumor apartemen dengan air bersih yang disebutkan geng tadi. Dia mendengar bahwa tempat itu seperti surga di bumi, tapi hanya orang terpilih yang bisa masuk. 새끼가 그거 아파트 진짜 많이 살고 거기는 선택받은 자들만 갈. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang asing yang berpakaian rapi datang ke tempat Suna dan neneknya. Pemimpin mereka, seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai guru, menjelaskan bahwa mereka berasal dari sebuah tempat perlindungan yang aman di Seoul.
Mereka mengklaim memprioritaskan keluarga dengan anak-anak di bawah usia 20 tahun untuk membangun kembali masa depan umat manusia. Guru itu menawarkan Suna dan neneknya tempat di apartemen, menjanjikan kehidupan yang nyaman, makanan berlimpah, dan yang terpenting, persediaan air bersih. Namsan bersikap skeptis, mempertanyakan keamanan tempat itu dari serangan geng. Guru itu meyakinkan bahwa apartemen dijaga oleh pasukan keamanan bersenjata mantan militer. Namun ada syaratnya, yaitu hanya anggota keluarganya saja yang bisa ikut. Yang berarti Namsan dan Jiwan tidak bisa ikut Suna. Suna ragu karena kondisi neneknya yang sulit berjalan jauh. Guru itu menjanjikan ada staf medis di pos peristirahatan untuk membantu para lansia. Didorong oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik dan aman, Suna akhirnya setuju untuk pergi. 자, 순아야. 좋은 데서 살아야지. 내가 보러 갈게. 그래. 나 꼭 보러 와야 돼요. 그래, 꼭 보러 갈게. 고마웠어요. 연습 삼아 그린 거야. Suna dan neneknya bergabung dengan rombongan keluarga lain yang juga direkrut menuju apartemen. Suna berteman dengan gadis sebaya bernama Lee Juye yang juga baru direkrut bersama orang tuanya. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sulit mereka sebelumnya dan antusias menantikan kehidupan baru di apartemen, terutama mandi dengan air bersih. Di tengah perjalanan malam yang melelahkan, kondisi nenek Suna memburuk. Guru memutuskan untuk memisahkan para lansia dari rombongan utama. Dia beralasan medan selanjutnya terlalu berbahaya dan para lansia akan dibawa ke stasiun medis oleh dua anak buahnya, yaitu Tuan Oh dan Tuan Choi, untuk mendapatkan perawatan sebelum dijemput mobil keesokan harinya. Tapi tidak lama setelah rombongan utama melanjutkan perjalanan dan menaiki kendaraan, Tuan Oh dan Tuan Choi membawa para lansia ke tepi jurang. 요즘 세상에 고생하시네. 이제 다 왔습니다. 의료시설은 저 밑에 Kebetulan Namsan dan Jiwan sedang memeriksa perangkap buruan mereka di area yang sama. Mereka melihat Tuan Oh dan Tuan Choi menyeret nenek Suna. Saat mereka mendekat, mereka menyaksikan dengan ngeri Tuan Oh membunuh nenek Suna dan mendorong jasadnya ke jurang. Namsan dan Jiwan marah dan syok sehingga mereka langsung menyerang kedua orang itu. 너 뭐야? Setelah berduka sejenak di dekat jasad nenek Suna, mereka kemudian segera menyusul Suna. Saat mereka kebingungan bagaimana cara menemukan dan masuk ke apartemen, seorang wanita bersenjata muncul dari kegelapan. Dia adalah Lee Un-ho, mantan sersan pasukan khusus Angkatan Udara. Dia adalah salah satu orang yang pertama kali menemukan apartemen yang masih utuh setelah gempa dan membantu membangun komunitas di sana bersama unitnya. Un-ho menjelaskan bahwa Dr. Gisu yang awalnya dianggap sebagai penyelamat karena keahlian medisnya ternyata adalah seorang ilmuwan gila. Dia telah mengambil alih apartemen dengan bantuan Sersan Kwon dan beberapa tentara lain yang terpengaruh oleh janji Gisu tentang evolusi manusia. Gisu melakukan eksperimen tidak manusiawi pada anak-anak dan remaja, mencoba menciptakan manusia jenis baru yang bisa bertahan hidup tanpa banyak air, menggunakan kelenjar hipofisis remaja sebagai bahan utama. Eksperimen ini menghasilkan makhluk-makhluk mengerikan dengan kemampuan regeneratif yang dia sebut sebagai masa depan umat manusia, meskipun banyak subjek tes yang mati atau menjadi monster tak terkendali. 들에게 민원이 있었습니다. 어떻게 된 일이죠? 빨리 해명해 주세요. 이은호 중사님도 양 목사님 미국 작은 선물도 드렸습니다. 끔찍한 대지진 제가 인류의 미래는 다 죽게 돼 있습니다. Un-ho berhasil melarikan diri ketika dia mengetahui kebenaran dan mencoba melawan Gisu. Kini, ia ingin kembali untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang ditawan di penjara bawah tanah apartemen dan menghentikan Gisu. Dia membutuhkan bantuan Namsan dan Jiwan karena kemampuan bertarung mereka. Mereka pun kemudian membuat rencana. Un-ho akan menyerang gerbang utama saat fajar untuk mengalihkan perhatian penjaga, sementara Namsan dan Jiwan menyelinap ke penjara bawah tanah untuk membebaskan rekan-rekan Un-ho yang diharapkan bisa membantu. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara masuk ke apartemen, mereka kemudian mendatangi markas geng Tiger, dan tanpa banyak bicara, terjadilah pertarungan di antara mereka.
Mereka akhirnya berhasil menangkap Tiger dan menginterogasinya. Tiger mengungkapkan bahwa gengnya memang bekerja untuk apartemen. Mereka menukar orang yang mereka tangkap dengan pasokan air bersih yang sangat berharga. Terungkap bahwa percobaan penculikan Suna di distrik Bus oleh anak buah Tiger sebelumnya adalah untuk tujuan ini. Tiger juga membocorkan bahwa cara paling mudah untuk masuk tanpa terdeteksi adalah saat hari pengiriman, ketika keamanan sedikit longgar untuk menerima pasokan manusia. 가고 있어? 모르지. 모르잖아. 몰라? 전 알아요. 저희 같은 깽단들이 갖다 바치는 물건이 뭐? 요새는 애들만 잡아오라. 우리 수나 동상들 왜 이렇게 신경 말하느라고 피곤할 텐데. Sementara itu, di dalam apartemen, Suna dan Juye mulai menjalani kehidupan baru. Awalnya, semua itu tampak ideal. Makanan cukup, air melimpah, dan ada kelas untuk para remaja. Namun, keanehan mulai terasa. Kelas yang diajarkan oleh guru berfokus pada doktrin aneh tentang perlunya mengubah metabolisme manusia agar sesuai dengan dunia baru, sekaligus memuja Dr. Gisu sebagai penyelamat dan menyebut mereka yang tidak bisa beradaptasi sebagai sampah evolusi. Para remaja dipisahkan dari orang tua mereka dan tinggal di lantai 8 yang terisolasi. Suna merasa ada yang tidak beres. Dia mempertanyakan mengapa Dr. Gisu tidak membagikan air bersih kepada semua orang di luar yang membutuhkan. Guru menjawab bahwa dunia luar penuh orang barbar dan hanya orang yang mendukung penelitian Dr. Gisu saja yang layak diselamatkan. Juye yang lebih naif dan terpengaruh doktrin justru bersemangat untuk membantu penelitian. 부족해진 물과 양분의 섭취 없이 인류의 탄생을 물도 양 박사님의 연구를 갖게 되는 거죠. 양기수 박사님은 박 같은 야만인들로 가도 사랑하는 딸을 그런 인간 자격이 필요하니까. 박사님의 연구. 저도 박사님의 연구. 우리 주위에는 자기가 수나 많이 가. Dr. Gisu kemudian mengunjungi kelas mereka. Dia memilih Juye untuk konsultas pribadi karena sikap positifnya dan berjanji akan memanggilnya beberapa jam lagi. Suna mencoba menanyakan kabar neneknya. Dr. Gisu dan guru berbohong lagi dengan mengatakan bahwa neneknya dirawat karena sakit parah, tapi akan segera membaik. Dr. Gisu menyuruh Suna minum air khusus yang disediakan untuk para siswa agar cepat sehat. Suna yang semakin curiga, diam-diam tidak meminum air itu. 그러면은 3시간 뒤에 우리 제가 할머니는 이게 아직 설명이 안 됐어. 할머니가 생각보다는 치료를 받으셔야 직접 치료해 주시니까 지금 직접 돌봐드리고 있으니까. 영양 상태가 아주 안 좋아요. 저녁 맛있게 드시고. 우리의 미래입니다. Malam harinya, orang tua Juye mencoba menemui putri mereka sesuai janji guru bahwa mereka bisa bertemu setelah jam kerja. Namun penjaga justru melarang mereka. Orang tua Juye panik dan marah menuntut untuk bertemu putri mereka. 면담 신청했는데. 면담이요? 무슨 면담? 오늘 일과 끝나고 난 그런 제도가 없습니다. 아, 그러면 주혜가 여기 우리 딸 어디 있어? 아니 애를 못 만난다. 신경 쓰지 마시고 다들 근무가. 우리 딸 어디 있어? Untuk menenangkan situasi, Dr. Gisu berpura-pura mengalah dan mengajak orang tua Juye ke laboratorium untuk melihat putri mereka. Di sana, mereka melihat Juye terbaring tak sadarkan diri di sebuah tabung, terhubung ke berbagai alat medis. Dr. Gisu menjelaskan bahwa Juye sangat berharga karena kelenjar hipofisis mereka penting untuk penelitiannya menciptakan manusia abadi, seperti putrinya, yaitu Soyeon. 그냥 자극시키지 마세요. 자, 따님도 아파트의 소중한 자원. 저 나이 때 애들한테는 여기 제 딸입니다. 인류를 만들어줄 겁니다. 새로운 인류의 연구에 얼마나 큰 기여를 하고 있습니다. 에이 참! 에이! Dalam kemarahannya, karena kehilangan subjek berharga, ia pun langsung membunuh kedua orang tua Juye. Tanpa sepengetahuan mereka, Suna yang diam-diam mengikuti, menyaksikan seluruh kejadian mengerikan itu dari persembunyian. Dia melihat catatan penelitian Gisu yang merinci kegagalan eksperimen pada anak-anak lain. Dia menyadari kebenaran yang brutal. Mereka semua ternyata hanyalah kelinci percobaan. Dr. Gisu mengungkapkan bahwa air yang diberikan kepada para siswa sebenarnya mengandung zat untuk mengaktifkan proses eksperimen di tubuh mereka. Dia terkejut ketika Suna mengaku tidak meminum air itu. Dia memutuskan untuk segera memulai prosedur paksa pada Suna. 흉추의 양처럼 여러분 나이 때 뇌에 없어 약간 조절을 해줘. 여러분이 있어요. 우리도 사니. 믿었어요? 신인류가. Saat fajar, rencana penyelamatan dimulai. Unho menyerang gerbang utama, menciptakan kekacauan. Namsan dan Jiwan menggunakan informasi dari Tiger tentang hari pengiriman untuk menyelinap masuk menuju penjara bawah tanah.
penjara bawah tanah, mereka menemukan rekan-rekan Eunho, tapi mereka ternyata telah diubah oleh Gisu menjadi zombie. Dr. Gisu mengumumkan adanya penyusup dan memerintahkan semua penghuni tetap di dalam rumah. Dia memberikan ultimatum kepada Namsan dan Eunho di basement, menyerah dan pergi hidup-hidup atau mati di sana. 완전히 위협받고 있어오니 우리가 지하에 계신 침입자 지금이라도 포기하고 돌아가세요. 그 지하의 영영 그냥 수나 데리고. Gisu memerintahkan Sersan Kwon untuk menghentikan para penyusup di lantai bawah. Tim A dan B dikirim untuk mencegat di tangga dan basement, sementara Kwon sendiri berjaga di tengah. Namsan, Jiwon, dan Eunho berhasil mengalahkan zombie di basement dan mulai bergerak naik. Eunho memutuskan untuk tinggal dan menahan mereka sendirian agar Namsan dan Jiwon bisa terus naik mencari Suna. Sementara itu, Jiwon berhasil mencapai lantai 8. Dia menemukan Suna yang sedang ditahan oleh guru. 한순아 어딨어? 니들도 빨리 나가. 어이. Jiwon akhirnya berhasil menyelamatkan Suna serta beberapa anak lain yang ketakutan. Di tempat lain, pertarungan Eunho melawan pasukan Kwon berakhir tragis. Meskipun berhasil membunuh banyak tentara, Eunho akhirnya terluka parah dan tampaknya terbunuh. 여기 엘리베이터 왜 안 돼? 뭐 묻은 거야? 마침 찾고 있었네. Dr. Gisu melihat situasinya memburuk, mencoba melarikan diri membawa tabung berisi jasad putrinya. Namun jalannya dihadang oleh para penghuni apartemen yang marah setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 괜찮아. Namsan, Jiwon, dan Suna tiba di lokasi. Melihat jasad putrinya hancur, Gisu benar-benar kehilangan akal sehatnya. 양기수! 당신이 틀렸어. 당신 아무도 살리지 못하신 딸도. Dan Gisu pun akhirnya tewas. Setelah pertempuran berakhir, hujan mulai turun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seolah menandakan awal yang baru. Para penghuni apartemen yang selamat bersorak gembira. Eunho ternyata masih hidup dan memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen bersama para survivor lainnya untuk membangun kembali tempat tersebut. Sementara Namsan, Jiwon, dan Suna memutuskan untuk kembali ke rumah mereka di distrik Bus.